Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Tuhan yang luar biasa. Terus ajari kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ini ada hal menarik saya cerita dengan saudara ya. Setiap ada pengalaman yang baru dalam hidupmu, dalam hal kelihatannya natural maupun yang supranatural, jangan lewatkan untuk kita belajar sesuatu. Saya mau cerita, ini kaitannya sama iman tuh, nanti Anda belajarnya dengan yang tunanetra. Tunanetra itu kan memang tidak bisa melihat, tapi mereka melihat tak sebetulnya. Ininya tuh bisa melihat saudara. Saya pernah ketemu orang-orang yang memang buta, tapi peka dengan Tuhan. Sampai bisa begini loh, kamu kok kelihatan, rambutmu kok dipotong pendek sekarang. Sampai orang tuh gak percaya, ini pura-pura buta ini, padahal buta beneran. Alkitab berkata, itu kan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu yang tidak kelihatan, tapi terbukti. Lah buktinya apa? Kamu kan nggak lihat, tapi terbukti. Saya tahu ada beberapa orang itu ya, memang kadang-kadang nyasar. Ini karena terutama mereka kalau di daerah yang baru, ya. Tapi coba mereka tinggal 2-3 hari aja, apal. Nah, saudara nanti perhatikan ini. Ada sisi melihat yang lain yang mereka punya. Nah, iman itu seperti itu. Sekarang saya mau cerita begini. Saya ini lahir dari keluarga sangat sederhana. Jadi ketika saya mau jadi hamba Tuhan, orang tua saya melarang, walaupun tidak dengan keras, itu enggak. Dia bilang, kenapa kamu jadi pendeta? Pendeta itu puasa karena terpaksa. Dan pendeta itu kalah sama orang kaya. Nanti kamu diatur sama orang. Percuma. Jadi pengusaha aja. Punya duit ngatur pendeta, katanya begitu. Kadang-kadang aneh juga ya orang berpikir. Nah, satu hari saya ini baca buku. Dulu ada toko buku Kristen di Semarang ini yang tiap kali saya ke sana, saya curi-curi baca, nggak punya uang. Saya baca buku dari Kenneth Hagin. Saya ini termasuk orang yang bersyukur, saudara. Boleh dibilang hampir semua orang-orang yang pernah hidup di abad 20, yang namanya besar-besar yang dipakai Tuhan, saya tuh pernah ketemu pribadi dengan dia. Kenneth Hagin tuh saya pernah ikut kebaktiannya 1 minggu, didoakan sama dia. Terakhir sebelum meninggal, setahun sebelum meninggal, orang Robert saya ketemu dia. Datang ke rumahnya, bertamu pribadi saya, diterima dia, didoakan, dan saya suruh doain dia. Setahun kemudian dia dipanggil pulang. Ini nama-nama besar. Kelak kalau orang buat sejarah modern gereja, nama-nama ini akan muncul. Yang masih hidup itu Maurice Cerullo, Benny Hinn juga sama. Bagaimanapun saya pernah ketemu pribadi dengan dia. Dengan adiknya saya lebih dekat. Billy Graham juga sama. Saya pernah tatap muka dengan Billy Graham. Dr. Cho saya ketemu pribadi di kantornya. Tamu pribadinya dia. Saya didoain Dr. Cho. Pokoknya nama-nama ini tuh saya bersyukurlah. Kenal dengan orang-orang seperti ini walaupun mungkin tidak intens, 1-2 kali ketemu akan berarti punya akibat buat kehidupan kita. Nah, saya baca bukunya Kenneth Hagin tentang iman. Sampai saya ngomong begini, kalau aku ini ngerti yang namanya iman itu apa ya, nggak bakal susah hidupku. Soalnya berkat itu bukan tergantung profesi. Saya bilang begini, zaman itu saya masih muda banget, saya bilang gini, hidup ini ya, berkat tidak tergantung profesi kita apa. Berkat datang dari Tuhan. Dan saya berkata, kalau aku bisa ngerti yang namanya iman itu apa, aku percaya hidupku akan diberkati Tuhan. Nah, salahnya di sini. Ya, bukan salahnya sih. Naturalnya begitu. Saya datang ke pendeta-pendeta. Saya tanya, Pak, iman itu apa sih, Pak? Saya masih belasan tahun tuh umur saya. Pendeta yang pertama berkata, wah hebat ya anak muda sekarang bertanya soal iman.
Iman itu dia bacakan Ibrani 11 ayat 1. Wah, buat saya itu nggak nolong. Itu kan cuman perkataannya. Ya buat saya itu, saya bilang, loh Pak, rasanya beriman itu gimana? Ya yakin. Nah yakin yang gimana? Yang mantap. Nah mantap itu seperti apa? Ya itu iman itu. Jadi muter saudara. Saya tanya ke 3-4 pendeta persis sama jawabannya. Sampai kesel, karena mau tanya lebih jauh nggak berani. Karena kalau ditanya lebih jauh itu marah. Mungkin karena nggak tahu juga itu apa sebetulnya. Sampai kemudian saya masih ingat, saya ketemu dengan satu hamba Tuhan, dan beliau sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi saya ngomongin, dia enggak apa-apa, orangnya baik. Saya bilang begini, orang luar kota, Ungaran. Saya bilang, Pak, iman itu apa? Ya, iman itu Ibrani 11 ayat yang pertama. Oh, itu tuh rasanya yakin ya Pak? Iya, yakin. Dan yakin itu mantap kan Pak? Iya, mantap. Dan mantap itu iman, betul itu. Wah, sama. Jengkel saya hari itu saudara. Saya ini butuh jawaban untuk mengubah hidup saya, cuma dikasih yang muter. Gak ngerubah apa-apa. Lalu timbul pertanyaan kurang ajar saya saudara. Saya berkata gini, Pak, begini aja. Saya ini hidup susah Pak. Sepeda motor gak punya. Kemana-mana naik sepeda. Ke tempat Bapak naik bus saya ini. Tapi saya percaya kalau saya punya iman, itu akan mengubah kehidupan saya. Sekarang gini Pak, tolong ajari saya maulah seminggu 2 kali kursus ke tempat Bapak. Tapi saya nggak bisa bayar, nggak punya duit. Mau nggak Bapak ngajari saya? Ajari saya dari firman Tuhan, sampai saya ini ngerti yang namanya iman itu apa, sehingga saya bisa punya sepeda motor sendiri. Nah kalau cuma tahu Ibrani 11, tetap naik sepeda, butut kan percuma. Nah, saya kan masih muda, ngomongnya begitu, saya bilang, ajari saya Pak, bagaimana saya bisa beriman, supaya saya bisa punya sepeda motor sendiri. Tapi ini pendeta rendah hati saudara. Jawabannya sederhana. Lah orang saya sendiri nggak punya sepeda motor kok suruh ngajari kamu katanya. Kalau saya tahu bagaimana beriman dapat sepeda motor, sudah naik motor saya. Nah, saya juga nggak punya kok suruh ngajari kamu bagaimana. Saya salaman, kita ini sama-sama melaratnya ya Pak. Iya katanya begitu. Udah berhenti saya saudara. Saya berhenti. Saya ini ya, hidup kekristenan saya ini praktis. Orang saya ini nggak pernah sekolah pendeta. Pokoknya ini Alkitab ngomong apa, ini realitanya konkretnya seperti apa, Tuhan ngomong apa, jadinya bagaimana. Dan saya ini yakin harusnya kalau Tuhan mau apapun gampang. Bagaimana saya bisa nyelami hatinya, ngerti yang dia mau, dan jadi begitu loh. Saya kalau diajak ngomong yang debat yang muter-muter, bingung saya. Saya bilang ya terserahlah, kamu ngomonglah semaumu. Yang penting ini Alkitab ngomongnya apa, saya pengen ngalami anugerah, ajaiban, semuanya. Nah, setelah itu saya berhenti. Nah, saya berhenti tanya. Satu hari saya pergi ke toko buku lagi, ngintip lagi. Dan ini saya cerita kepada penulisnya ini tahun lalu. Dan rupanya kehadiran saya itu mengesankan beliau. Karena seminggu kemudian dia ada pertemuan semua pendetanya. Dia cerita saya ini. Dan dia terkesan banget. Saya nggak tahu, yang cerita stafnya ngomong ke saya, bocorin ke saya. Nah, saya baca bukunya Dr. Chow, Dimensi Keempat. Saya nggak baca seluruhnya, karena saya curi-curi buka-bukanya itu sambil lihat petugasnya, saudara. Saya seneng kalau toko bukunya rame, nggak ketahuan, gitu. Kalau saya sendirian sepi itu hanya sebentar, dia pelototin. Karena saya pernah ditegur beberapa kali, Mas, ini bukan perpustakaan ya, gitu saudara.
Kalau Anda ke Amerika itu asik. Toko buku itu kayak perpustakaan. Itu ya orang pada duduk, bahkan di lantai dikasih sofa, bawa kopi, baca di situ. Tapi kalau orang Amerika suka baca, oh bagus, dibeli. Kalau kita selesai, difotokopi. Nah itu lain. Ini masalah, makanya bangkrut kalau bicara begitu nggak bisa. Iya kan, modelnya beda masalahnya. So, saya baca buku itu, saya ngintip satu lembar dan saya menemukan Roma 10:17. Dia menjelaskan tadi bahwa iman itu dari rema. Jadi dia berkata kalau engkau nggak dapat rema, ya susah untuk mendapatkan iman. Jadi pertama harus dapat rema. Itu Dr. Cho yang ngajari. Saya waktu ketemu dengan beliau, sebetulnya dia agak sakit. Tapi saya dihubungkan lewat stafnya, seorang ibu. Wah, ibu-ibu itu hebat sekali. Dan ini ibu-ibu jualannya berlian, saudara. Dia ngomong ke Dr. Cho pribadi. Dia bilang, oke, saya mau terima. Aku nggak mau terima tamu yang lain. Satu aja. Dia terima saya. Kami ngobrol, terus dia doakan saya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Sejak itu, saya ngomong begini. Rema ya Tuhan ya. Berarti engkau harus bicara ke hidupku. Kalau engkau bicara, akan jadi iman. Makanya kalau ada apa-apa, sekarang saya bilang gini, aku nggak mau ngotot. Makanya saya nggak terlalu suka pakai kata istilah mengimani, itu nggak suka. Karena sepertinya kita menghasilkan iman sendiri. Padahal iman itu dari rema. Jadi saya akan selalu begini, Tuhan, ini ada seperti ini, menurut engkau bagaimana? Kalau dia berkata, ya nak, jadi saudara. Nah, tapi untuk mendapatkan rema itu bagaimana? Seringkali Tuhan tidak ngomong seperti yang kita pikirkan. Banyak orang kan bingung, Pak saya nggak mendengar suara Tuhan. Nah sekarang saya cerita, saya buka rahasia hidup saya. Saya harap nolong Anda sedikit. Seringkali ya, ini ngomong jujur nih, jangan ngomong orang-orang. Seperti orang buta. Jadi ya, nggak lihat apa-apa, nggak dengar apa-apa. Saya bilang begini aja. Saya bilang, aku butuh air kehidupan. Oh bukan, nih keras, keliru. Gini ya, di dalam tuh gitu. Gitu. Sampai kemudian gini. Nah, dapat saya minum. Seringkali begitu. Kadang-kadang kayak meraba. Ini iya nggak ya? Saya tekan dikit, satu langkah saya ambil. Coba gini. Tembok, bukan. Mundur lagi. Makanya orang yang kenal saya dekat sebetulnya, seringkali katakan ini kadang-kadang kok gampang gini ya, gini ya, gini ya. Anda kira apa itu? Seperti orang buta saya ini. Seringkali begitu. Coba ngerti. Jangan dipikir langsung Tuhan berkata, anakku engkau begini-begini. Enggak. Karena cuma selangkah kecil aja. Bangun ini tuh, Tuhan ngomong gini. Mulai melangkah. Itu aja. Terus saya mulai cari tanah. Coba, benar nggak ini ya? Izinnya ya nggak ya? Begitu. Kenapa saya minta 3 bulan? Kalau nggak izin, nggak keluar, uang kembali. Itu beriman nggak sebetulnya? Meraba. Kalau beriman kan, yakin. Gitu. Tapi itu begitu. Nah Tuhan itu sederhana. Anda itu dihargai karena dilihat sikap hatimu. Oh coba. Nah banyak orang sebetulnya berpikir hamba-hamba Tuhan itu kebanyakan audible, jelas. Sehingga Anda nggak lihat, Anda membayang-bayangkan sendiri. Supaya setegas yang Anda dengar di mimbar. Seringkali itu hanya begini, ngeraba. Saya tekan lagi. Wah masuk nih. Masuk nih, ngeraba nih. Tembus, tembak, bum, jadi. Nanti apa lagi ya, gerak lagi, pelan. Diraba lagi. Ini bukan ya, wah ini bukan ya. Ini lagi. Tuhan ngomong-ngomong apa ini?
Ya begitu di antaranya. Jadi kalau dia berkata, nak buat ini, loh, di luar nggak kelihatan, style yakin saudara, sangat meyakinkan. Kalau enggak, kalau Anda ragu-ragu gawat. Anda pemimpin, Anda perlu berkata yakin. Cuma stepnya bagaimana? Tunggu. Artinya apa? Belum tahu. Loh iya. Dan itu sangat natural. Dan harusnya semua orang Kristen bisa. Kebanyakan nggak mau meraba, berkata nggak tahu. Ya tidak akan tahu. Coba diraba, dilihat. Ini enggak ya? Nanti kalau sudah yakin ya, di sebuah titik, satu langkah lagi, saya bilang, wah tembus nih. Baru segenap kekuatan saya keluarkan, masuk. Nanti hasilnya dahsyat, meledakan. Saya nggak mau ngerjakan yang di luar yang dia mau. Nah, ngerabanya ini yang butuh seni. Nanti lama-lama, makin pengalaman, makin cepat, makin bisa ngerti. Oh Tuhan, ini bukan Tuhan, ini nanti, ini sekarang. Ya begitu. Sampai mendapatkan yang pas. Nah, kalau dapat yang pas, itu yang luar biasa. Nah, seringkali rema itu muncul di situ, saudara. Makanya kalau ada orang ngomong apapun, Tuhan berkata begini, Pak, saya ini di hati, saya bilang, tetap saya hormati. Beberapa memang ngaco, saya tahu. Tapi tetap saya hormati. Saya nggak mau merendahkan apapun lah. Terus kemudian saya coba raba. Saya bawa ke Tuhan, saya bilang, ini engkau bukan Tuhan ya. Terus seperti orang buta itu. Anda coba ngeraba sesuatu. Tuhan bukan. Coba ambil langkah satu kali. Nggak tenggelam nih gue. Bener nih. Kalau bukan Tuhan, satu kali langsung masuk, saudara. Kaget. Bukan. Terus di hati ada yang tiba-tiba damai kita hilang. Nah itu bukan Tuhan. Nah itu cara saya dari awal tuh meraba yang namanya iman. Kalau dia ngomong pakai ayat enak, langsung sambar, wah Tuhan ini. Tapi kemudian yang penting apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Karena yang penting kan kemudian step by stepnya. Nah, ada kalanya itu ajaib. Saya waktu dapat rumah yang sekarang saya pakai itu, tadinya rumah saya yang lama kecil sekali. Dan kalau hujan dikit kebanjiran, saudara. Jadi, wah saya bilang, Tuhan ini kalau terus begini nggak tahan juga nih. Pengen punya rumah lebih gede. Dan waktu itu pelayanan baru mulai merintis, berkembang. Dan belum seperti sekarang. Uang juga tidak ada sama sekali. Lalu kemudian pada waktu itu yang terjadi ajaib sekali. Saya satu hari diajak, dia diundang oleh teman yang buka perumahan baru. Saya masuk kompleksnya, wah itu enak sekali buat tinggal. Di pegunungan, saya bilang, wah ini enak buat tinggal. Tapi saya tahu tuh harganya kan mahal. Dan di luar jangkauan saya lah. Selesai saya nyampaikan firman, yang punya rumah berkata gini perumahan itu, Pak, ayo Pak kita lihat perumahan saya. Saya dibawa dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Lihat. Anak saya ngomong gini, beli. Saya bilang beli dalam hati saya, duitnya siapa, gitu. Terus dibawa. Saya lihat rumah itu kecil-kecil di depan itu, saya bilang, wah kecil pindah ke kecil jauh lagi, enggak. Sampai kemudian dibawa ke rumah yang contoh paling gede, sudah komplit. Waktu itu kamarnya berapa ya, 5 atau berapa. Belakang ada tamannya, depan ada tamannya, dibangun udah bagus jadi lah. Wah ini nih Tuhan paling hebat ini. Anakku yang laki itu udah saya ajak kan naik ke lantai 2, suruh lagi, Pi ini aja Pi, beli Pi, pindah sini Pi. Dari kecil itu gitu saudara bawaannya. Ini sudah doa, saya bilang. Siapa tahu doa anak-anak membuat hati Tuhan tersentuh, ya toh saudara. Doa. Terus yang punya perumahan ngomong gini, Pak,
Bapak cocok yang mana? Ini pertanyaan bisa beli atau beri, saudara, lain ya. Kalau beri gratis, kalau beli bayar. Saya nggak usah doa puasa, saya bilang ini paling cocok Pak. Paling gede, paling mahal, paling bagus, sudah komplit semua isinya waktu itu. Boleh Pak, nanti saya beri Bapak diskon khusus. Wah, ini beli bukan beri ini. Diskon khusus nih, saya ngitung ya. Saya hitung, wah di diskon 90% pun saya nggak mampu. Dan saya bilang, aku tidak mau utang bank. Karena pernah ngalami, saudara. Nah, pada waktu itu, dia bilang gini, nanti ya Pak, Bapak dengan perabotnya atau hanya rumahnya? Ya sama-sama nggak punya duitnya. Ya komplit Pak. Oh sama-sama nggak punya duitnya. Nanti ya Pak, saya akan beri Bapak ini, perincian harganya. Saya pulang rumah agak malam, istri saya tanya, kok malam? Anaknya lagi bilang, Mama, kita mau pindah rumah Mah. Aku sudah berdoa rumahnya besar Mah, bagus Mah. Nggak kayak di sini banjir terus, ngomong-ngomong gitu. Terus dia tanya, loh kamu punya uang? Enggak. Lah kok beli rumah? Yang beli yang ngomong siapa? Ya itu anakmu, kan dia. Saya kan belum ngomong apa-apa. Kita nggak punya duit tuh ya? Iya aku tahu. Tapi aku punya Tuhan. Nah kemudian nggak lama beberapa saat saya masih ingat. Staf saya datang ke rumah ngantar fax dari bapak ini, diberi perincian. Lihat angka di bawahnya, waduh, di luar kemampuan saya. Betul, saya didiskon 90% aja nggak punya duit, saudara. Karena zaman itu terlalu mahal buat saya. Ya udah, sudah mau saya buang nih faxnya, buat apa diomongin? Ya toh, diskon berapapun nggak mungkin lah. Lalu kemudian tiba-tiba ada suara. Nah ini yang enak kalau begini. Suara itu gemanya keras sekali. Dan suara ini berkata begini, sekarang waktunya engkau minta kepada Bapakmu yang di sorga. Wah itu gema di hati saya. Amin. Masuk kamar saya sendirian, saya kunci. Saya mau berlutut ini, mau berdoa. Tuhan Roh Kudus ngomong lagi. Minta seperti Raja Hizkia meminta. Anda tahu Raja Hizkia? Makanya gini, baca Alkitab. Nanti kalau Tuhan ngomong, Anda nggak mudeng, lewat masanya. Siapa yang sudah baca Kejadian sampai Wahyu habis? Angkat tangan. Oke, bagus. Yang lain selesaikan 6 bulan selesai, ya. Tidak ada yang ngecek, tapi untuk kepentingan Anda sendiri. Nah, saya ngerti apa itu ceritanya. Waktu itu dia dikepung oleh musuh. Musuh membuat surat, raja dimaki-maki, Tuhan dimaki-maki. Oleh Hizkia suratnya dibentangkan di depan Tuhan. Tuhan membaca, tersinggung, musuh dihabisi. Nah, saya bilang ingat, oh kalau begitu aku tidak berlutut. Aku bawa surat ini. Tuhan, ini bukan dari musuhmu, dari anakmu. Tapi harga rumah ini musuh bersama. Ya toh, aku tidak bisa. Aku yakin engkau bisa. Saya bentangan begini. Saya hanya doa semenit. Amin. Terus saya taruh di atas lemari, saudara. Siapa tahu Tuhan kalau pengen lihat lagi tinggal menengok. Berapa sih? Sungguhan, saya taruh di atas lemari. Dan saya buka begini, supaya Tuhan lihat. Terus saya keluar, hati saya damai sekali. Dan nggak terjadi apa-apa. Saya ke Jakarta, pelayanan hari ketiga kalau nggak salah. Kira-kira 2:30 pagi dibangunkan Tuhan. Saya dengar suara orang teriak keras, audible. Itu audible di telinga kanan saya. Minggu ini aku beri kamu rumah baru. Itu audible. Saya bangun lompat, gak ada orang. Lihat jam 2:30 kira-kira. Terus saya berlutut, saya bilang, Tuhan, saya ngomong gini, kalau itu daripadamu, kalau, saya bilang, karena saya nggak tahu dari siapa. Dalam proses belajar itu orang tidak langsung tahu. Nah saya bilang, kalau itu daripadamu, jadi kehendakmu Tuhan. Saya pulang dari Jakarta, sorenya ditelepon oleh bapak yang punya rumah, perumahan itu. Dan dia ngomong gini, Pak, gimana Pak, sudah terima fax saya? Sudah Pak. Gimana Pak? Wah, di luar kemampuan saya Pak. Loh,
Gimana maksudnya? Itu saya nggak punya uang segitu. Ya udah Pak, bagaimana kalau diangsur? Diangsur Bapak angsur aja sekian tahun. Saya hitung-hitung itu, waduh, tiap bulan masih gede, masih nggak mampu Pak. Rubah lagi gini Pak, saya hitung lagi nggak mampu Pak. Terus saya bilang begini, nah Bapak itu beraninya berapa tiap bulan? Ayo, sampai ditanya begitu, Bapak berani berapa tiap bulan? Saya bilang apa? Saya nggak bisa janji Pak, sebab saya punya alasan. Dia bilang, apa alasannya? Gini Pak, kalau saya janji dengan Bapak tiap bulan sekian, dari daging saya sendiri nih, maka saya tiap bulan target pelayanan dan hidup saya bertambah. Bukan jiwa-jiwa, bukan kemuliaan Tuhan, tapi duit. Nah kalau hamba Tuhan ini sudah mulai kena masalah duit, hati pasti rusak. Kalau hati saya sudah kacau dan rusak karena cari duit, perkenan Tuhan tidak ada. Terus saya bilang, buat apa di tempat Bapak tinggal seorang hamba Tuhan yang Tuhan sudah tidak berkenan lagi? Gak ada gunanya Pak. Lebih baik saya tinggal di rumah kecil, asal Tuhan berkenan. Saya suka rumah besar dengan perkenan Tuhan. Tapi kalau rumah besar sambil saya memacu diri saya cari uang, sebetulnya saya takut hati saya rusak dan Tuhan tidak suka. Wah itu betul Pak, saya punya teman ya begitu Pak, tiba-tiba ini berubah begini. Nah Bapak kan sudah ngerti, saya tidak mau jadi korban berikutnya, karena uang itu berbahaya sekali. Anda tidak bisa mengendalikan, engkau akan dikendalikan oleh uang. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia berkata begini, sekarang begini Pak, bagaimana caranya supaya Bapak bisa pindah ke sini? Bingung saya. Saya pikir dengan jawaban itu selesai. Ya udah Pak, shalom, tutup, selesai kan? Enggak loh. Makanya kalau jatah dari Tuhan, saudara, Anda benar hatimu, tidak bakal hilang. Jadi akhirnya pada waktu itu saya bilang, gini Pak, saya pokoknya gini, saya akan bayar Pak, tapi itu beberapa keberatan yang saya katakan. Saya tidak minta gratis, tapi saya juga tidak ingin memacu hati saya cari uang. Akhirnya dia ngomong gini, sudah gini aja lah Pak, kita buat gini aja, Bapak bayar yang saya ajukan tadi, tiap bulan terserah berapa, tanpa bunga nih, sampai kapan terserah. Wah ini lumayan ini, tiap bulan terserah. Dan dia ngomong, kalau pas nggak ada jangan dibayar, kalau pas ada lebih tambahi lebih, ada dikit beri saya dikit, pas nggak ada nggak usah, sampai kapan terserah. Wah cocok ini. Terus saya bilang gini, dia bilang, kalau Bapak setuju kita buat perjanjian. Tunggu Pak, kata kalimatnya gimana perjanjian itu? Oh perjanjiannya Bapak yang buat sendiri kalimatnya. Lebih cocok lagi. Udah ya, tutup teleponnya. Saya ngomong sama keluarga saya, pindah rumah kita. Istri saya bilang, kok bisa? Kita nggak punya uang. Tidak pakai uang sekarang, kelak-kelak kita pakai. Wah dia ketakutan. Sejak hari itu kalau tiap hari nyanyi nyembah tuh El Shaddai terus lagunya, berkatnya melimpah, karena takut gak bisa bayar, di luar kemampuan. Nah saya minta teman saya hamba Tuhan juga sarjana hukum, saya bilang tolong buatkan perjanjian jadi agak pantas gitu loh kalimat-kalimatnya. Terus dia bilang gini, oke, harga rumah berapa? Sekian. Uang muka tidak pakai uang muka. Ini berapa lama? Jangan tulis, gak usah berapa lama. Bunga nggak pakai bunga. Tiap bulan jangan ditulis. Loh, lah gimana? Gini aja. Pokoknya kamu tulis depannya, aku prinsipnya gini, tiap bulan akan mengangsur, ya, sampai sejumlah itu sesuai dengan kemampuan
dan berkat Tuhan. Ya nggak ada. Nggak ada batasannya, nggak ada angkanya, nggak ada semuanya. Ini nggak mungkin orang mau terima. Ini ada. Dia bilang nggak ada. Aku di sekolah kuliah hukum. Ya ini hukum baru. Ada, saya bilang. Dia nantangin saya buatin ya. Nanti kalau betul dia mau tunjukin ke saya. Oke. Aku hanya butuh kalimat-kalimatnya secara legal itu biar agak pantas gitu loh. Bukan seperti arisan di RT, tapi ini ada perjanjiannya. Oke, dia buat itu. Udah, saya kasih materai. Saya minta buat rangkap dua. Beberapa hari kemudian, saya datengin dia. Pak, menyambung pembicaraan. Oh iya, saya sudah tunggu Bapak. Bagaimana kalau seperti ini perjanjiannya? Dia baca ini. Wah, bagus nih, bagus. Kalau bagus, Bapak tanda tangan dulu. Kalau saya duluan kan GR, saudara. Bapak duluan. Dia tanda tangan, 2 lembar, terus saya tanda tangan. Dia pegang 1, saya pegang 1. Lalu kemudian dia berkata, Pak, saya minta 1 lagi. Tolong Bapak segera pindah kemari. Siap, saya bilang. Ini rumah punya Bapak. Wah, beberapa hari kemudian pindah, saudara. Pindah. Anak saya yang laki paling bangga. Doaku nih, saya nggak yakin dia doa, cuman kepingin teriak-teriak aja. Oh, sampai hari ini doaku ini rumah ini. Lalu kemudian, saudara saya beritahu ya, jadi 6 bulan pertama, saya ngangsur lumayan loh. 6 bulan pertama, ya lumayannya tuh gini. Kira-kira kalau nggak salah tuh ya, sudah lama sih. Tiap bulan itu kira-kira 3 juta. Jadi 6 bulan itu saya bisa ngangsur 18 juta. Ya lumayan loh, zaman itu lumayan. Tapi kan masih jauh banget waktu ratusan harganya. Satu hari ada teman saya ngomong begini. Kalau aku pikir-pikir ya, Tuhan itu sebetulnya ingin segera datang. Tapi dia terhambat. Gara-gara kamu. Kok bisa gara-gara aku? Dia bergurau tapi serius. Dia ngomong gini, bayangin ya, Yesus sudah berdiri dari tahtanya mau turun. Dia lihat ke dunia, dilihat semua, dia lihat kamu. Mau diangkat, mau nggak diangkat, Tuhan sungkan. Mau diangkat, rumah belum lunas. Dilema, duduk lagi dia nggak jadi. Saya bilang ini kurang ajar ini orang ini. Sorenya saya turun dari rumah mau ke gereja. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini benerkah aku ini yang membuat engkau duduk lagi gak jadi turun ke dunia ini kan gimana sih? Dan dia diam. Tiba-tiba dia ngomong begini, kekurangan sisa pembayaran rumah, lunasi. Oke, mana duitnya? Iya toh? Bener gak? Dan itu awal krisis moneter 97. Saya bersaksi kepada saudara, sisanya ya sekian ratus juta itu, Anda tahu Tuhan beri saya hanya dalam waktu 3 bulan. Jadi itu dari mulai pindah sampai lunas cuman 9 bulan. Nah, saya bayar kontan begitu. Yang punya rumah itu nangis. Dia saksi di mana-mana. Dia berkata begini, saya pikir ya, saya membantu pendeta. Ternyata pendeta membantu saya. Krisis moneter dia butuh uang. Saya bayar begitu banyak. Dan 3 bulan, sebagian besar itu lunas. Terus dia ngomong gini, Pak, ada lagi nggak pendeta seperti Bapak? Saya masih punya rumah banyak di sini. Kalau ada beberapa lagi, boleh tuh Pak katanya. Saya bilang enak aja dia ini. Dasar pengusaha ya saudara. Tapi di situ saya belajar. Nah itu iman. Itu belajar beriman. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia ajari kita step by step. Dia didik kita meraba apa yang Tuhan mau. Amen saudara. Kita berdoa sama-sama.